Beri nama pedang ini Naga Puspa. Selamatkan dia. Jangan sampai jatuh ke tangan pendekar berwatak jahat. Kakang Kamandanu, kau masih juga tidak percaya bahwa aku mencintaimu. Mesin, maafkan aku, Mesin. Mesin. Mesin! Tutur Tinula. Cerita ini ditulis dan disusun oleh S. Tijab. Teknik dan montase dikerjakan oleh M. Pranoto dan Edwin Sutandi. Dengan sutradara C. Ispriyonoka. Kali ini mengetengahkan episode keempat dengan judul Gemelut Cinta di Atas Noda. Dalam seri ke-114 ini didukung oleh para pemain Ferry Fadli sebagai Arya Kamandanu, M. Abud sebagai Arya Dwi Pangga, Iwanda Arta sebagai Pamungsu, Eli Ermawati sebagai Mesin, Hari Akik sebagai Empu Hanggareksa, Eli Panca sebagai Nyi Rongkot, dan Asdi Suhastra pembawa cerita. Selamat menikmati. Arya Kamandanu dengan kesal meninggalkan ruangan pribadi ayahnya. Empu Hanggareksa merasa tersinggung melihat sikap Arya Kamandanu yang dianggap kurang sopan. Orang tua itu lalu memburunya keluar ruangan. Tunggu. Aku ini belum selesai bicara, kau sudah ngeloyor pergi. Sungguh tidak sopan. Tidak menghargai orang tuamu sendiri. Bukankah saya sudah mengatakan pada ayahanda bahwa saya tidak mau lagi bicara soal itu? Kau jangan cuci tangan begitu, Kamandanu. Ini adalah persoalan kita. Jadi harus kita juga yang menyelesaikannya. Bukan saya yang melakukannya. Mengapa saya yang harus menyelesaikannya? Ayahanda tidak adil. Saya terus yang harus menanggung beban. Saya yang harus begini atau begitu. Sementara pelakunya malah enak-enak tidur di rumahnya. Kalau ayahanda bersikap adil, panggil Arya Dwi Pangga kemari. Suruh lihat sendiri keadaan wanita yang sudah sekarat itu. Kamandanu, sudah aku katakan, kita tidak bisa menuntut Dwi Pangga, sekalipun ini adalah hasil perbuatannya. Kalau begitu saya pun tidak mau tahu urusan ini. Kamandanu, lihatlah aku, Le. Pandanglah aku. Kalau kau masih menghargai orang tuamu, kau tentu akan merubah sikapmu yang kaku membeku begitu. Biarlah. Saya memang kaku. Saya sudah membeku. Saya mau menang sendiri. Saya tidak menghargai dan menghormati orang tua. Saya yang jelek. Saya anak paling jelek, paling berdosa. Kamandanu. Oh, ini seperti anak kecil saja, Le. Ayolah, kita bicara baik-baik. Tidak. Saya tidak mau. Ayahanda jangan memaksa saya. Saya tidak sudi mengawini perempuan yang sudah tercemar. Saya tidak sudi mengawini perempuan yang sudah ternoda. Dan saya tidak sudi ada orang makan nangka sedangkan saya hanya disuruh membersihkan. Kamandanu! Di mana harga diri saya nantinya, Ayahanda? Mengapa kau bertanya padaku soal harga dirimu? Karena saya tidak mau orang lain menginjak-injak harga diri saya. Saya
tidak mau orang merendahkan saya, melecehkan dan menganggap saya remeh. 2 kali Arya Dwi Pangga sudah menginjak-injak harga diri saya. Dan saya terima, walaupun dengan sakit hati. Apakah masih kurang baik sikap saya ini, Ayahanda? Kamandanu, kau jangan terlalu menumpahkan kesalahan pada orang lain, pada Dwi Pangga. Karena memang dia yang berbuat. Apa saya yang harus menanggung akibatnya? Baik, baik. Sekarang aku akan bertanya. Siapa yang membawa mesin ke rumah ini? Dulu di rumah ini tidak ada wanita asing yang bernama Maisin. Rumah ini memang rumah tua, tapi rumah ini cukup terhormat. Lalu, kau datang kemari membawa wanita itu. Dan timbullah berbagai macam persoalan yang menyangkut diri wanita yang kau bawa itu. Nah, sekarang persoalan yang harus dihadapi keluarga di rumah ini sudah mencapai puncaknya. Tapi kau, orang yang membawa wanita itu kemari, justru mencuci tangan, tutup mata, tutup kuping. Tidak mau tahu sama sekali kesulitan yang harus dihadapi orang lain di rumah ini. Apakah itu sikap orang yang bisa dikatakan dewasa? Hah? Baik. Baiklah. Kalau kau cuci tangan, aku pun bisa melakukan hal yang serupa. Sekarang aku tidak mau tahu lagi. Dulu di rumah ini tidak ada perempuan bernama Maisin. Dan mulai hari ini juga tidak akan ada perempuan bernama Maisin. Aku tidak mau tahu seperti apa keadaannya sekarang. Pokoknya dia harus segera angkat kaki dari rumah ini. Nona, bagaimana keadaan Nona sekarang? Mengapa aku harus ditolong, Nyi Rongkot? Jangan berkata begitu, Nona. Kami semua menjadi bingung. Untung ada seorang dukun yang segera bekerja dengan cepat hingga Nona bisa diselamatkan. Aduh. Mengapa Nona sampai berbuat nekat begitu? Aku sudah putus asa, Nyi. Pikiranku menjadi gelap. Aku merasa hidupku tak ada gunanya lagi. Oh, siapa berkata bahwa hidup yang indah ini tidak ada gunanya? Nona harus belajar mensyukuri hidup. Apalagi Nona sekarang jelas sedang mengandung. Itu berarti Nona tidak sendiri. Ada seorang anak manusia yang akan selalu menyertai kemana Nona pergi. Dan makhluk hidup yang masih lemah itu, bukankah sama sekali tidak berdosa? Mengapa dia harus menjadi korban orang tuanya? Nyi Rongkot, aku mengakui bersalah. Aku tidak akan melakukannya lagi, Nyi. Aku sudah kapok. Aku tak akan melakukannya lagi. Sudahlah, Nona. Sudah. Sekarang yang penting Nona harus memperhatikan kesehatan Nona. Nona harus istirahat cukup dan makan teratur. Iya, Nyi. Aku akan menuruti nasihat-nasihatmu. Oh ya, Nyi. Aku belum melihat Kakang Kamandanu. Apakah dia baik-baik saja? Dia juga ikut cemas melihat keadaan Nona. Biarlah, nanti Angger Kamandanu akan saya suruh menengok kemari.
Mesin menanyakan Angger Kamandanu. Sudah 2 kali dia menanyakan Angger. Tengoklah Angger, biar hatinya tenang. Pikiranku sendiri masih kacau, Bi. Aku harus bagaimana? Aku merasa terpojok. Nampaknya Ayahanda tersinggung. Beliau marah sekali dan mengusir Mesin dari rumah ini. Oh, apa Angger? Ayahanda tidak mau Mesin tinggal di rumah ini lagi. Dia harus segera pergi. Tapi bagaimana itu mungkin? Nona Mesin masih sangat lemah. Untuk duduk tegak saja dia belum bisa. Tapi mengapa Ayahanda sampai marah-marah begitu, Nger? Karena aku tidak bersedia menuruti keputusannya. Aku tidak bersedia mengawini Mesin. Dan Ayahanda memaksa juga. Kami lalu bertengkar. Angger Kamandanu, bukankah Angger mencintai Nona Mesin? Iya, aku mencintainya. Tapi aku tidak sanggup untuk mengawininya, Bi. Aku tidak sudi menanggung perbuatan aib yang dilemparkan Arya Dwi Pangga. Dia itulah yang harus mengawininya. Angger, mengapa Angger tidak berjiwa besar? Ya, Bibi tahu. Angger kecewa. 2 kali Angger kecewa. Karena ulah Angger Dwi Pangga. Bibi tahu Angger Kamandanu menderita batin. Tapi cobalah Angger lihat Nona Mesin. Apakah Angger tidak merasa iba melihat penderitaan yang dialaminya? Bibi sebagai wanita juga pernah mengalami penderitaan dalam hidup perkawinan. Tapi tidaklah seberat yang dialami Nona Mesin. Bibi tidak bisa membayangkan. Dia seorang wanita, ditinggal mati suami, hidup di negeri orang, tak punya sanak famili. Sekarang dia dalam keadaan hamil karena ditipu laki-laki. Masih lemah badannya, tapi harus segera pergi dari rumah yang ditumpanginya. Oh, apakah hati Angger tidak tersentuh sama sekali melihat penderitaan batin Nona Mesin? Aku juga kasihan, Bi. Melihat pengalaman hidupnya yang begitu pahit. Bahkan aku lebih kasihan dari siapapun juga. Karena aku mencintainya. Tapi hatiku masih kecewa. Kecewa dan terluka. Kadang-kala aku benci pada diriku sendiri. Aku benci karena tidak mampu mengatasi kekecewaan ini. Angger Kamandanu, Angger akan menjadi seorang laki-laki paling mulia. Laki-laki yang berbudi luhur. Kalau Angger mampu mengalahkan diri sendiri demi membantu orang yang sedang menderita. Tapi ya, Bibi hanya bisa memberikan nasihat saja. Angger sendiri yang harus memutuskan. Setelah kurenungkan, memang benar apa yang dikatakan Birongkot. Aku harus berjiwa besar. Aku harus bisa menekan rasa kecewa di hatiku ini. Aku harus mampu mengalahkan diriku sendiri demi menolong penderitaan orang. Mau apa kau masuk ke ruangan ini lagi, Kamandanu? Saya mau minta maaf pada Ayahanda. Minta maaf? Kau punya salah apa? Saya merasa bersalah. Saya merasa berdosa karena saya telah mementingkan diri saya sendiri. Saya kecewa, tapi saya tidak boleh mementingkan diri saya sendiri.
Sayalah yang membawa Mesin ke rumah ini. Dengan begitu saya ikut menyebabkan penderitaan yang dialaminya sekarang ini. Dan sekarang saya bertekad untuk merubah pendirian saya. Saya harus mengawininya. Le, siapa yang mengharuskan? Saya harus ikut menanggung beban penderitaannya. Siapa yang mengharuskanmu, Kamandanu? Aku, Mesin, atau siapa? Saya sendiri yang mengharuskannya, Ayahanda. Bagus. Aku terharu sekali, Le. Rasanya aku seperti melihat kau baru saja dilahirkan lagi ke muka bumi ini oleh almarhum ibumu. Kau benar-benar anak empu Hanggareksa, Kamandanu. Ketahuilah anakku, dengan mengawini wanita itu, kau akan berbuat 3 macam kebajikan. Pertama, kau akan menyelamatkan nasib bayi yang ada dalam kandungan Mesin. Kedua, kau menyelamatkan nasib ibunya. Dan ketiga, kau akan menghapus noda dan aib yang ditanamkan oleh Dwi Pangga, kakakmu. Dengan begitu, kau juga akan membersihkan nama baik keluarga. Sekaligus nama baik Hanggareksa, ayahmu sendiri, Le. Ya, memang itu akan terasa berat sekali. Saya akan berusaha untuk mengatasinya, Ayahanda. Baiklah. Soal perkawinanmu nanti, biarlah aku yang akan mengurus. Kita tidak perlu mengadakan pesta dan mengundang banyak orang. Mungkin aku hanya akan mengundang 2 atau 3 orang sahabatku sebagai saksi. Tapi sebelumnya kau harus menemui Mesin. Selama ini dia belum memberikan jawaban padaku. Temuilah dia, Le. Hiburlah hatinya. Senangkan hatinya. Baik, Ayahanda. Kakang. Bagaimana keadaanmu, Mesin? Aku sudah lebih baik, Kakang. Syukurlah. Kau harus banyak istirahat dan makan makanan yang bermanfaat untuk kesehatanmu. Kau harus memulihkan tenagamu. Terima kasih atas perhatianmu. Mesin. Iya, Kakang. Apakah kau sudah memutuskan? Ayahanda sampai saat ini masih menunggu jawabanmu. Apakah keputusanku masih ada artinya, Kakang? Katakanlah, kalau kau bersedia menjadi istriku, maka Ayahanda akan segera mengurus perkawinan kita. Tapi aku sudah ternoda. Aku sudah tercemar. Aku sudah tidak suci lagi, Kakang. Kami sudah mempertimbangkannya masak-masak. Apa kau tidak akan menyesal nantinya? Aku mencintaimu, Mesin. Kakang Kamandanu, mengapa kau tidak mencari gadis lain saja yang masih suci, masih bersih? Aku merasa malu, Kakang. Sungguh, aku malu sekali. Kakang terlalu baik. Kakang sudah banyak berkorban untukku. Mengapa sekarang masih harus berkorban lagi? Semua ini akibat perbuatan saudara tuaku. Tapi aku tidak bisa menerima kebaikan seperti ini. Pengorbananmu terlalu besar. Lebih baik kau cari wanita lain, Kakang. Aku sudah cukup merasa bahagia kalau bisa menumpang hidup sambil membesarkan bayi yang kulahirkan nanti. Mesin, kau tidak boleh berkata seperti itu. Itu tidak baik, tidak bijaksana. Sudahlah,
Kau tidak usah berpikir macam-macam. Katakanlah kau bersedia, dan kita akan segera menjadi suami istri. Oh, Kakang Kamandanu. Sungguh mulia hatimu, Kakang. Aku menyesal sekali. Aku menyesal. Mengapa harus terlambat memberikan jawaban padamu? Hingga peristiwa aib ini harus lebih dulu menimpa diriku. Baiklah, Kakang Kamandanu. Aku terima cintamu. Aku terima dengan setulus hatiku. Aku berjanji bahwa aku akan menjadi seorang istri yang baik untukmu. Aku berjanji, Kakang. Empu Hanggareksa kelihatan sangat lega setelah Arya Kamandanu memberitahukan sikap dan pernyataan Meisin. Pagi harinya, orang tua itu bergegas pergi meninggalkan rumahnya untuk menemui tetua desa dan petugas perkawinan. Akhirnya diputuskan, 3 hari kemudian perkawinan antara Arya Kamandanu dan Meisin akan dilangsungkan. Gunung Welirang terletak di antara 2 gunung yang lebih besar dan tinggi, Gunung Arjuna dan Gunung Penanggungan. Tapi sekalipun tidak tinggi letak puncaknya, Gunung Welirang nampaknya jauh lebih indah. Di belakang punggung sebelah tenggara terbentang sebuah dataran yang amat luas, dan Sungai Kapulungan membelah dataran itu menjadi 2 bagian. Matahari telah agak tinggi ketika nampak 2 orang berkuda menyeberangi pinggang Gunung Welirang. Mereka terus berkuda menyusuri jalanan berbatu. Kita berhenti sebentar, Pamungsu. Baik, Gusti. Saya juga akan membetulkan letak kantong perbekalan ini. Saya takut merosot dan jatuh berantakan di jalan. Apakah yang di depan itu Sungai Kapulungan? Iya, benar, Gusti. Kita nanti akan menyusuri sungai itu sampai ke desa Kedung Dawa. Aku takut kemalaman di jalan, Pamungsu. Desa Pabaiman memang tidak bisa kita capai dalam 1 hari, Gusti. Maksudmu kita harus menginap di jalan? Iya, memang harus menginap di jalan, Gusti. Bagaimana kalau kita nekat jalan terus malam hari? Wah, berbahaya sekali, Gusti. Daerah ini kalau malam hari tak akan ada yang berani lewat. Banyak begal, banyak rampok, Gusti. Apa Gusti tidak ingin minum dulu? Tidak. Kalau begitu, mari kita lanjutkan perjalanan, Gusti. Saya yakin menjelang sore nanti kita sudah akan sampai di rumah Rembaka. Siapa Rembaka? Rembaka salah seorang sahabat saya, Gusti. Dulu dia sering pergi berdagang bersama saya ke Jasun Bungkal. Ya, dia tinggal tak jauh dari desa Kedung Dawa. Baiklah. Kalau begitu kita berangkat. Orang penunggang kuda itu, yang tak lain adalah Arya Dwi Pangga dan Pamungsu, segera melarikan lagi kudanya menuruni pinggang Welirang. Mereka terus berkuda menuju Sungai Kapulungan di bawah mereka. Nah, saudara pendengar, bagaimanakah kisah selanjutnya? Silakan menunggu seri berikutnya. Sampai jumpa.